Kembali dalam rangkaian acara Zoom webinar pada kesempatan hari ini dengan mengusung tema Sustainable Finance for Net Zero Green Building, Opportunity, Challenge, and Implementation. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi yang pertama yaitu sesi Government Talk di mana pada sesi ini akan dipandu oleh moderator cantik kami yaitu Mbak Prita Laura. Dan sedikit profil tentang moderator kami pada kesempatan pagi hari ini. Mbak Prita Laura ini merupakan tenaga ahli media komunikasi di kantor staf Presiden Republik Indonesia dan pernah menjadi news anchor, manager, sekaligus produser dan reporter di Metro TV. Baiklah hadirin, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja mari kita sambut, inilah dia moderator kami, Prita Laura. Halo, terima kasih Mas Said Umar untuk introduction-nya. Halo Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat bergabung dalam event internasional Seminar Sustainable Built Environment 2022 yang diadakan oleh Green Building Council Indonesia yang merupakan bagian dari paralel event dari G20. Dan tema yang diangkat pada hari ini adalah Sustainable Finance for Net Zero Green Building. Bagaimana opportunity-nya, challenge dan juga implementation-nya. Satu perbincangan yang tentunya sangat menarik ya. Kita bisa melihat opportunity-nya seperti apa, challenge-nya seperti apa, dan implementasinya untuk kemudian kita mendorong green building dan net zero building di Indonesia. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam sesi Government Talk selama 1 jam ke depan. Dan di sini kita akan membahas mengenai multi-sectoral commitment towards net zero. Di antaranya adalah sektor energi, sektor bangunan dan infrastruktur, serta sektor keuangan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan ke arah net zero carbon. Nah, pada sesi kali ini saya akan langsung perkenalkan para pembicara kita. Langsung saja yang pertama-tama sudah hadir bersama kita Ibu Puspa Dewi selaku Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Halo Ibu, silahkan jika ingin menyapa Bu. Selamat pagi, good morning Ibu Prita Laura. Salam sehat. Salam sehat Ibu, terima kasih. Dan berikutnya sedang berupaya bergabung bersama kita, saat ini masih meeting, namun kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, nanti akan bergabung bersama kita Ibu Diana Kusumastuti MT. Beliau merupakan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pernah menjabat sebagai Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR dan telah berkiprah di Kementerian PUPR selama kurang lebih belasan tahun. Nanti beliau akan bergabung bersama kita setelah meeting yang sedang berlangsung usai. Nah, dan yang berikutnya juga bergabung bersama kita Ibu Nining Ngudi Purnama Ningtyas, Shut MSI. Beliau merupakan Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan dan pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Halo Ibu Nining, apa kabar? Baik Ibu Brita, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, terima kasih Bu Nining. Wah, ini wanita-wanita luar biasa ini yang bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita ingin lebih jauh mengetahui bagaimana sebenarnya opportunity, tantangan dan juga implementasi dari kebijakan green building di Indonesia untuk mendorong net zero emission yang menjadi target juga dari Indonesia. Nah, pertama-tama kami akan persilakan terlebih dahulu Ibu Puspa Dewi untuk memberikan presentasinya terkait dengan energi baru terbarukan, bagaimana jalannya sejauh ini, terutama juga kebijakannya terhadap green building, dan juga implementasinya seperti apa. Silakan Bu, 10 menit waktunya dari sekarang. Baik, thank you Ibu Prita Laura. All honorable speaker on this session, and distinguished participants, ladies and gentlemen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. I would like express my gratitude to Green Building Council Indonesia for organizing this event, and I'm very pleased to share with you about government commitment toward to net zero emission. Okay, next slide. As we have been expressing in many forums, Indonesia is committed to walk the pathway toward low carbon and climate resilient to achieve emission reduction as pledged in Paris Agreement. Accessibility, technology, and finance are key elements of order to reach the goal of energy transition implementation in alignment with sustainable recovery. Renewable energy will answer the necessity of energy availability for local people with affordable price and bringing the sustainable economic development. The focus of Indonesia G20 presidency is bringing up the three main issues of pillar, which are inclusive global health, digital-based economic transformation, and energy transition to sustainable energy. With all of the potential to become a clean energy contributor, knowing to the fact that the Indonesia has abundant renewable energy potential to be utilized, I believe there are plenty of opportunities for exploration and development. Okay, to the next slide. In energy sector, we have several implementation strategies to reach the target net zero emission in 2060 or sooner, such as gradual retirement of coal-fired power plant, new and renewable energy development acceleration, particularly solar PV and wind power plant, more efficient technology utilization, encouraging the use of electric vehicle and electric stove, implementation of smart grid to overcome intermittency of variable renewable energy. Our modeling team has estimated that by 2060, carbon emission from energy sector will be reduced by 93%, down from the 1,900 million tons of CO2 in business as usual scenario to 129 million ton of CO2 in net zero emission scenario. Main factor to reach net zero emission target is the development of the new renewable energy power plant. In the short term, PLN already have RUPTL 2021 to 2030, which is considered as green RUPTL because 51% of plant additional power plant equal to 20.92 gigawatt will be using new and renewable energy sources. On the long run, all electricity will be generated from the new and renewable power plant with total capacity 700 gigawatt in 2030. Electricity will be generated by solar with capacity of 421 gigawatt, following by hydro with capacity of 72 gigawatt, wind with capacity 94 gigawatt, and nuclear power plant with capacity of 31 gigawatt, followed by biomass with capacity of 60 gigawatt, geothermal with capacity of 22 gigawatt, and including tidal ocean with capacity of 8 gigawatt. In addition to new renewable energy power plant, pump storage will enter the system in 2025, and battery energy storage system will be massively utilized in 2031. Total investment required for new renewable energy power plant is estimated to reach 1,108 billion US dollar or 28.5 billion US dollar up to 2060. Okay, the next slide. More detailed action plan and timeline to achieve net zero emission in the energy sector can be seen in Energy Transition Roadmap. This roadmap will be a form of joint commitment between the government and stakeholders to realize net zero emission in 2060 or sooner. For supply side, in addition to new renewable energy power plant as explained before, innovative low emission technology such as carbon capture storage or carbon capture utilized storage can be applied under certain conditions to existing fossil power plant
to accelerate emission reduction in the transition toward cleaner and greener energy. In demand side, action plan to achieve net zero emission in general are utilization of induction cooker, electrical, and electric motor, development of gas network, biofuel utilization, and expansion of application of energy management and minimum energy performance standard or MAPS. Okay, next slide. Moving toward residential and commercial sector, our policy and strategy to achieve net zero emission are implementation of energy management or energy green building in public and commercial building, implementation of minimum energy performance standard to encourage the use high energy efficient technology appliance in building, using smart system to manage energy usage, implementation of passive design in building, encouragement of use renewable energy in building toward net zero energy building. With this policy and strategy, it is estimated that emission in residence sector will decrease to 10 million to CO2 in 2060, although energy consumption is increased to 27 million ton oil equivalent. For commercial sector, there will be a slight increase in emission at 2060 compared to emission at 2020 due to increase in population and more people will move toward vertical housing such as apartments. In terms of technologies, residential appliances such as air conditioner will reach the best available technologies by 2060, so that the energy efficiency will increase further from the current level. Okay, the next slide. Distinguished participants, ladies and gentlemen, in conclusion, building sector play a vital role in promoting net zero emission, and this can be achieved by utilizing more efficient technologies in appliances and also increase electrification by using induction stove. Strong policy are vital to achieving key energy policy goals with benefits such as reducing energy bills, addressing climate change and air pollution, improving energy security, and increasing energy access. Lastly, there are still many untapped opportunities to achieve net zero emission, and it could be scaled up, especially in building sector. Government is committed to support implementation of net zero emission measures in building sector to achieve sustainable building. It is my profound hope that today's event will accelerate the development of sustainable building in Indonesia, as well as supporting Indonesia's goal to achieve net zero emission. Thank you. Thank you, Ibu Puspa Dewi, for your presentation about how ambitious targeting Indonesia for renewable energy. Thank you, Ibu Puspa Dewi. Nanti kita bergabung lagi ya Bu ya untuk tanya jawab. Nah, berikutnya kita sudah hadir di sini ada Ibu Nining ya, Ibu Nining yang akan menyampaikan mengenai Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Mungkin belum banyak Bapak Ibu hadirin sekalian yang mengetahui sebenarnya apa saja yang bisa didanai melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini. Apakah green building ini bisa masuk ke dalam financing seperti ini dan seperti apa implementasinya dan ukuran-ukurannya. Langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Nining untuk menyampaikan presentasinya 10 menit dari sekarang Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Prita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber, presenter yang hadir dan juga Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Nining, ini kebetulan diminta menyajikan mengenai BPDLH itu apa. Nah, untuk itu kami minta panitia untuk dapat mulai menyajikan bahan presentasi yang ada. Jadi BPDLH, Bapak Ibu sekalian, adalah merupakan suatu badan pengelola dana lingkungan hidup, di mana badan ini dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2019 dan mulai aktif pada tahun 2020, tapi operasional mulai operasional tahun 2021. Jadi usianya masih sangat muda.
Dalam konteks pembentukan ini ada hal yang menarik, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini memang dibentuk untuk mendukung capaian-capaian pemerintah atau komitmen pemerintah dalam lingkungan hidup ya, mencapai itu. Baik itu atau terutama adalah terkait dengan perubahan iklim. Bagaimana kita tahu kita telah berkomitmen untuk melalui National Determined Contribution, aksi mitigasi, kita akan berkontribusi 29% business as usual melalui sektor perhutanan, energi, industri, pengelolaan limbah, pertanian, dan 41% ini melalui kontribusi atau mitra internasional, dukungan internasional. Nah, selain NDC yang akan 2020 juga ada long term strategis di 2050 di mana kelautan juga merupakan salah satu sektor yang juga sangat penting untuk mencapai target-target NDC tersebut, terutama melalui blue carbon. Nah, diharapkan net zero emission 2060 atau sooner, ini mungkin kita akan capai dengan berbagai macam intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga seluruh segenap warga Indonesia dengan kontribusi masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di mana BPDLH sebenarnya dalam NDC ataupun juga nantinya adalah net zero emission ke depan. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sesuai mandatnya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, maka mengintegrasikan pengelolaan dana lingkungan hidup di Indonesia yang berada di berbagai macam sektor. Termasuk juga adalah di berbagai macam lembaga, di mana pemerintah harus memfasilitasi dan juga mengakselerasi. Jadi mengelola dana lingkungan hidup dari berbagai macam sumber publik, swasta, nasional, dan internasional, serta sumber-sumber lainnya. Dan yang ketiga adalah menjembatani kepentingan investasi, sekaligus melindungi kelestarian lingkungan hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada tujuan besar sebenarnya yang harus dikerjakan oleh BPDLH. Jadi dana yang disalurkan nantinya diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan juga community resilience. Nah, dana itu akan disalurkan BPDLH terutama adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana, sehingga akan terwujud kondisi lingkungan yang lebih baik dan ketahanan masyarakat yang lebih kuat. Ini seperti slogan kita di G20 saat ini adalah recover stronger dan recover. Jadi Bapak Ibu sekalian, BPDLH adalah lembaga yang memang dibentuk untuk menggabungkan manajemen keuangan, manajemen publik dan swasta untuk menyalurkan dan mendistribusikan dana lingkungan hidup di Indonesia demi terwujudnya lingkungan yang sehat yang menjadi hak setiap warga negara. Bagaimana BPDLH bisa menyalurkan itu? Ada satu karakteristik kelembagaan BPDLH yaitu adalah Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum ini merupakan tengah-tengah antara birokrasi atau kelembagaan pemerintah dengan BUMN atau yang sifatnya lebih ke private goods. Jadi BLU, Badan Layanan Umum, ini adalah semi-public goods. Sehingga sebagai instansi pemerintah yang meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan orientasi tidak mengutamakan keuntungan. Jadi ini adalah non-profit government institution, dikelola semi-otonom dengan efisien produktivitas, serta diberikan fleksibilitas agar lebih agile dan semangat dalam mengimplementasikan tugas-tugasnya. Kurang lebih seperti itulah. BPDLH mengelola dana untuk mendukung lingkungan hidup dengan beberapa target atau komunitas yang mungkin memang menjadi dititipkan lah. Nah, bagaimana BPDLH mengelola dananya? Itu adalah menggunakan trustee, sistem trustee. Jadi BPDLH menerapkan konsep pengelolaan trustee dalam mengelola dana, di mana dana yang dititipkan dari mitra akan disimpan dalam trustee account dan akan disalurkan kepada penerima manfaat berdasarkan mandat yang diberikan. Ada 2 macam dana saat ini yang dikelola BPDLH, yaitu state budget, dana pemerintah, dan adalah dana titipan dari
donor-donor. Bagaimana ini dana dikelola? Kita memiliki 10 anggota komite pengarah dan dalam pengelolaannya nanti tidak akan pernah lepas dari line ministry terkait. Kementerian pengampu program itu akan memberikan guidance kepada BPDLH. Nah, saat ini ada pengelolaan itu nanti akan desegregation ya, dikelompokkan dalam kantong-kantong dana. Ada dana untuk dana bergulir atau reforestasi, kemudian ada dana REDD, ada dana untuk pooling fund bencana, ada dana untuk mangrove yang terbaru ini. Jadi dana-dana tersebut akan dikelola secara terpisah di dalam akun trust fund yang terpisah, sehingga masing-masing dengan mandatnya, dengan sistem yang dibangun akan disalurkan kepada penerima manfaatnya sesuai dengan target dan mandatnya. Nah, apa saja saat ini yang sudah dikelola saat ini, dan ini akan terus bertambah, Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh untuk REDD ini kita sudah memiliki komitmen dengan GCF dengan dana sekitar 103 juta US, dan juga kemudian masih dalam berproses adalah dengan World Bank ini untuk REDD juga, untuk FCPF ini di Kalimantan Timur, dan juga kemudian juga BioCF untuk Provinsi Jambi. Selain itu juga ada dana TERA untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat adat dan komunitas lokal, ini ada sekitar 1 juta. Dan yang menarik adalah isu energi, ini kita mulai dengan PLTS Atap, ini dana GEF, Global Environment Facilities, kemudian dana bencana, dana hibah, dan juga dana mangrove yang masih dalam proses. Dalam konteks kedua, jenis yang kedua dana yang dikelola kalau tadi adalah hibah, maka ini adalah revolving fund atau dana bergulir. Dana bergulir yang dikelola saat ini adalah dana reboisasi yang bersumber dari APBN, dan kemudian ada dana pemulihan lingkungan. Dan yang ketiga, jenis ketiga adalah investasi atau endowment fund saat ini. Nah, di sini telah diterima dana bencana, pooling fund bencana sekitar 500 juta lah. Ini dua main sumber dari dana yang dikelola BPDLH saat ini, dan sekarang masih berproses beberapa skema pendanaan dan instrumen pendanaan yang terus bergerak ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mau sistem pendanaan yang berasal dari result based atau performance based ataupun dana titipan dari mitra pembangunan, tapi ada juga anggaran pemerintah yang dititipkan untuk menjadi endowment ataupun dana yang harus disalurkan baik dalam bentuk hibah ataupun dana bergulir. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita mencoba mensinergikan antara dana-dana tersebut? Ada 3 step sebenarnya. Dana-dana hibah kita berharap dapat menjadi prakondisi atau enabling kondisi sehingga target-target beneficiaries tertentu itu menjadi mampu, capable untuk melanjutkan atau sustainable nantinya. Sebagai contoh untuk dana bergulir yang bersumber dari dana reboisasi, maka kita bersinergi dengan proyek-proyek yang dikembangkan oleh teman-teman KLHK saat ini dijalankan untuk kemudian kelompok-kelompok masyarakat melalui perhutanan sosial dan sebagainya bisa lebih capable untuk mengakses pembiayaan dana bergulir yang lebih besar, hingga akhirnya nanti diharapkan pada akhirnya bisa mampu atau memiliki kompetensi atau kapasitas untuk lembaga perbankan yang BPDLH adalah mendorong usaha kehutanan berbasis masyarakat sehingga nantinya akan menjadi profitable. Dalam konteks energi, ini juga BPDLH sudah mulai masuk di dalam mendukung. Tadi kan salah satu sektor terbesar itu adalah land based, yang kedua adalah energi. Energi biomass, energi mikrohidro, energi surya, dan juga dari waste to energy serta nantinya biogas. Ini berbagai macam energi baru terbarukan yang menjadi perhatian, dan saat ini yang sudah dilakukan atau diinvestasikan oleh BPDLH ada 2 saat ini diimplementasikan. Yang pertama adalah mendukung biomas. Ini adalah dengan membangun
atau mendukung HTI untuk membangun hutan energi. Ada sekitar 3.000 hektar hutan tanaman di Papua ini yang sudah didukung oleh BPDLH. Dia dengan memproduksi nursery, kemudian juga membangun hutan tanaman industri, dan akhirnya dia akan mendukung pelaksanaan atau implementasi pembangkit listrik tenaga biomas di Papua. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana BPDLH kontribut terhadap energi baru terbarukan. Yang kedua adalah untuk sustainable energy, ini melalui hibah Sustainable Energy Fund untuk menurunkan emisi dengan adanya pembangkit listrik tenaga surya, khususnya untuk rooftop. Jadi kita mengelola dana insentif LTSA berasal dari GIF. Nah, dengan total sekitar 23M, tidak besar, tapi kita berharap bahwa dengan insentif yang diberikan dari dana 23M tersebut diharapkan bisa mendorong mengattract para pihak, teman-teman semuanya di beberapa level ya, baik level rumah tangga, sosial maupun bisnis, untuk ikut dan memasang rooftop ini. Saat ini ada kapasitas terpasang 20 MW yang dapat mensuplai sekitar 2.154 pelanggan. Ini menjadi target saat ini. Dari hitungan kami, tidaknya akan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 1.458 CO2 ekuivalen. Nah, yang menarik adalah akhir-akhir ini dengan adanya konsep green building, Bapak-Ibu sekalian, ini BPDLH juga mendorong bagaimana kita setidaknya environment kita, lingkungan kerja kita ini mengacu pada desain konstruksi atau operasional yang juga mampu mengurangi atau menghilangkan dampak negatif atau bahkan bila perlu menciptakan dampak positif dari lingkungan dan iklim. Konsep green building ini sejalan dengan outcome BPDLH yang diharapkan, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan ya melalui berkurangnya emisi. Sehingga BPDLH mencoba menerapkan di dalam lingkungan kerja sendiri menjadi suatu yang green, dan kita berharap Bapak Ibu sekalian semuanya dan juga rekan-rekan di GPDCI ini yang selama ini sangat telah berupaya untuk ikut mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kualitas lingkungan kantor dan buildingnya. Jadi kurang lebih itu Mbak Prita yang dapat saya share pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan juga dapat memberikan gambaran bagaimana BPDLH akan bergerak ke depan. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Nining Ngudi Purnama Ningtyas ya dari Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan. Sambil kita terus menunggu Ibu Diana Kusumastuti dari PUPR Dirjen Cipta Karya yang akan bergabung bersama kita setelah meetingnya berakhir. Kita akan tanya-tanya terlebih dahulu nih kepada dua narasumber. Namun sebelumnya kami informasikan bagi Bapak Ibu hadirin peserta yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan di kolom Q&A di Zoom Anda. Jadi silahkan cantumkan pertanyaan Anda ditujukan kepada siapa di kolom Q&A di Zoom Anda. Baik, saya akan langsung kepada Bu Nining terlebih dahulu, Bu Nining. Bu Nining, kalau kita ini kan sekarang fokus kepada green building ya Bu ya. Apakah pendanaan dari BPDLH ini sudah banyak juga Bu yang mengalir kepada green building, dan apakah juga kemudian banyak juga permintaan pendanaan yang mengalir ke sana Bu? Mbak Prita, terima kasih atas konfirmasinya ya. Jadi memang untuk green building saat ini BPDLH belum ada spesifik fund yang akan digunakan untuk mendorong green building. Namun demikian, yang kita lakukan adalah dengan adanya rooftop insentif ini, kita berharap akan semakin banyak ya. Spesialnya adalah di situ, karena green building ini kan ada beberapa kategori, ya, beberapa indikator di mana kita bisa menyebut suatu
bangunan itu menjadi green, apakah dari efisiensi energinya atau dari lain-lainnya, termasuk penggunaan kembali misalnya furniture yang digunakan, recycle, reuse dari sampah atau barang-barang yang ada. Nah, yang di saat ini adalah ada dua sebenarnya yang tadi saya jelaskan sedikit, adalah kita mendorong insentif untuk energi atap. Tadi kita berharap juga itu bisa mendorong adanya hemat energi ya, dan juga nantinya baik di skala smallholder atau rumah tangga ataupun sosial. Yang kedua adalah kita bekerja sama dengan teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mendorong green-nya. Green dalam arti taman, hutan, dan sebagainya. Nah, ini kita mendorong adanya penghijauan di lingkungan kerja, penghijauan di lingkungan tempat kita tinggal, dan sebagainya. Nah, beberapa waktu lalu kita berkomunikasi dengan teman-teman ARVI, Asosiasi Rumah Sakit Vertikal. Ini juga kita mendorong bahwa kita adanya menambah jumlah hijauan di sekitar rumah sakit. Kita berharap dengan adanya itu maka udara lebih segar dan juga emisi dapat lebih terserap. Kurang lebih itu mungkin yang Mbak Prita. Baik, Bu Nining, pertanyaan berikutnya Bu, kalau terkait dengan tantangannya, Bu tadi kan mengatakan sebenarnya masih menjadi tantangan adalah bagaimana mengukur green building ini ya Ibu ya. Apa yang digunakan oleh BPDLH untuk mengukurnya, untuk kemudian bisa mendapatkan pendanaan tersebut, sehingga kemudian green building ini bisa terus didorong Bu, untuk kemudian hadir di Indonesia. Baik. Kalau untuk, saya mungkin ambil aja salah satu contoh ya, kalau dari PLTSA atap ya, tantangannya ini padahal kita memberikan insentif loh dari yang sudah memasang memang ya. Tantangannya kalau untuk PLTSA atap ini memang dari segi investasi untuk PLTSA atap ini, rooftop ini memang tanda petik mungkin beberapa level itu mahal ya. Hanya saja ini kan kita membicarakan bagaimana kita bisa mendorong itu dengan dana bergulir, dengan insentif dan sebagainya. Saat ini banyak perbankan yang sudah menawarkan beberapa jenis kredit yang untuk bisa membantu pemasangan PLTS atap. Dan juga ini adalah membuat bagaimana program EBT ini menjadi lebih murah dan accessible untuk kelompok-kelompok tertentu. Insentif yang kita berikan melalui PLTSA, program GEF ini diharapkan bisa juga mengakselerasi itu. Tantangan kedua adalah mungkin adanya apa ya istilahnya ya, space mungkin ya. Dengan space yang semakin kecil sebenarnya ini antara tantangan atau opportunity ya. Kita memanfaatkan space yang terbatas itu dengan lebih concise, lebih efektif. Bagaimana itu adalah tantangan tersendiri, sehingga desain interior ataupun eksterior teman-teman yang menangani building dan juga pertamanan dan sebagainya menjadi role-nya menjadi sangat besar. Karena dengan space yang terbatas, maka diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar ya terhadap apa namanya pengurangan emisi atau menjadikan suatu gedung itu lebih green dengan adanya desain yang memudahkan untuk airflow-nya, untuk penggunaan tata air, baik air yang baik dan juga energinya, untuk menghemat energinya. Kurang lebih itu Mbak Brita. Ya, baik. Terima kasih Bu Nining. Saya akan beralih ke Ibu Puspa Dewi. Tadi Bu Nining sudah berkali-kali menyebutkan mengenai PLTS atap ya Bu ya. Ya kita tahu kemarin Kementerian SDM memberikan insentif terkait dengan hal itu. Bagaimana Bu sejauh ini insentifnya, apakah memang menarik minat begitu untuk para pelaku bisnis dan juga rumah tangga juga diberikan ya Bu ya insentifnya. Apakah cukup menarik minat? Dan kira-kira apa evaluasinya dari pemberian insentif tersebut Ibu untuk mendorong transformasi energi ke energi baru terbarukan? Silakan Ibu Puspa. Baik Mbak Prita, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya PLTS atap ini mulai berkembang setelah kita Kementerian SDM mengeluarkan
permen gitu ya, permen mengenai PLTS atap. Jadi mungkin untuk insentif salah satu opsinya tadi ya, memang kita sudah lakukan kerjasama itu ya dengan M3 kalau nggak salah UNDP ya, di mana diberikan insentif untuk yang berniat gitu ya untuk membangun PLTS. Itu salah satu saja. Mungkin saya mencermati apa namanya terkait building gitu ya, sektor yang kita diskusikan kali ini adalah green building atau ke sektor komersial ya, Bu Prita ya. Jadi kami berharap kolaborasi antara tadi ya sampaikan Bu Nining, efisiensi energi dikaitkan dengan konsep green building, di mana green building kan lebih ke arah konsep desain ya, kemudian mungkin lebih mencapai targetnya dengan new building gitu ya. Tapi kalau kita berangkat, kita ini banyak yang existing kan gitu ya, gedung-gedung yang existing. Kita kolaborasi dengan konsep efisiensi energi yang dimana tadi saya sampaikan di paparan, salah satu tugas kementerian itu kita melabeling equipment atau peralatan-peralatan rumah tangga, di mana salah satunya air conditioner, terus kemudian peralatan-peralatan tentunya yang menunjang gedung ya. Apa kita kolaborasi dengan konsep green building, saya rasa tingkat efisiensi suatu building akan kita dapatkan. Itu sih ini harapan kami ya, kita terutama nih karena masih kita concern terhadap building atau bangunan yang existing gitu ya. Nah ini berproses bagaimana konsep green building, apalagi tadi ditambah dengan PLTS atap, artinya sebetulnya PLTS atap ini adalah mengambil sumber energi yang clean gitu ya, yang clean. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita menuju net zero emission itu kan dari sisi supply itu kan dilakukan bertahap ya, di mana pembangkit listrik kita ke depan tuh akan seluruhnya green gitu ya di tahun 2026. Nah saat ini kita lakukan bertahap. Artinya apa namanya konsep saat ini yang kita bisa upayakan itu adalah salah satunya penerapan green building dan combine dengan efisiensi energi. Saya rasa itu menjadi salah satu ya di langkah yang tepat, terutama di saat pandemi ini ekonomi kita mulai baru bergeliat gitu ya, yang dimana dibutuhkan suatu konsep-konsep penghematan yang tepat. Gitu. Mungkin itu Bu Prita. Baik, terima kasih Ibu Puspa Dewi. Sekarang kita sudah akan masuk ke dalam pertanyaan di audiens, beberapa sudah masuk di antaranya. Kita akan langsung lihat pertanyaan pertama, mungkin bisa dari Aswa Liati Anwar. Pertanyaannya adalah proses sertifikasi gedung agar memperoleh predikat green building itu kan ada biayanya. Apakah ada subsidi dari pemerintah terkait dengan hal ini? Mungkin Ibu Nining bisa menjawab pertanyaan ini, Bu Nining. Baik, Mbak Prita. Jadi sertifikasi ini kan menjadikan suatu green building ini memang ada beberapa tipe ya, untuk beberapa asosiasi juga yang sudah bekerja atau berusaha membantu atau mendorong sertifikasi green building. Jadi apakah nanti menjadi platinum atau menjadi gold gitu ya untuk sertifikasi green building. Dan salah satunya adalah GBDC ini ya. Ada beberapa memang ada biayanya ya. Dan pemerintah sangat concern untuk concern mengenai sertifikasi tersebut. Tapi saya pikir mungkin teman-teman di PUPR ini yang akan lebih tepat menjawab ya, berbicara insentif dari sisi BPDLH ini yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita ingin ikut mendukung program itu karena sebagaimana yang disampaikan Bu Puspa ada dua macam sebenarnya ya. Yang new building ini biasanya kalau nggak salah sudah ada arahan khusus bahwa new building ini langsung terlabelin ya Bu Puspa ya, terlabelin atau wajib menjadi green building ini. Tapi kalau yang existing ini yang tantangannya memang karena dulu tidak ada kewajiban menjadi green building sehingga ada beberapa pembenahan di dalam pengukuran penilaian baik itu dari segi penggunaan air, mengenai AC dan sebagainya. Ada beberapa hal komponen yang memang harus dinilai. Nah, biaya-biaya itu memang yang merupakan tantangan khusus ya bagi kita semua bagaimana menjadikan yang existing itu menjadi green
green building, dan untuk mencapai green building itu memerlukan usaha-usaha, dan tentunya atas usaha itu ada biaya. Mungkin itu yang dapat saya respon saat ini, Mbak Prita. Baik Bu Nining, ada satu pertanyaan lagi untuk Anda Bu Nining. Ini juga masih terkait dengan pendanaan dan insentif dari Bapak Marhendra Natawibawa. Pertanyaan pertama Bu dari Pak Mahendra adalah sejauh mana sosialisasi yang sudah dilakukan dalam hal insentif dan juga pendanaan. Kemudian yang kedua, apakah ada syarat-syarat spesifik serta prosedural pelaksanaannya seperti apa? Silakan nih dari Pak Hendra Bu Nining. Baik, mengenai sosialisasi, kalau untuk rooftop dan bagaimana bisa mengakses insentif itu nanti saya share di chat atau di mana ya untuk menjawab itu, tapi bisa melalui web yang namanya Isurya. Jadi Isurya ini Bapak Ibu sekalian apabila telah memasang rooftop gitu ya, dan nanti berkenan atau bersedia ingin mendapatkan insentif tersebut, dapat mendaftar di Isurya tersebut, dan kemudian nanti akan diverifikasi, dan kemudian juga akan diproses untuk berapa banyak sih kontribusi dan insentif yang dapat diberikan. Ada tim yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian ESDM, kementerian juga yang terkait lainnya, dan juga ada tim profesional termasuk PLN yang akan melihat kembali permohonan-permohonan tersebut, sehingga pada saat insentif diberikan maka itu akan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Nanti akan kami share ya Mbak Prita, ada beberapa pertemuan dan juga termasuk beberapa waktu lalu Pak Dirjen, Pak Dadan, dan juga Pak Dirut telah melalui media massa juga disampaikan. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Dari Ibu Puspa Dewi mungkin ingin menambahkan Bu mengenai pertanyaan dari audiens, silakan. Cukup Bu Prita, tadi dijelaskan oleh Bu Nining. Cukup baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu Puspa dan juga Ibu Nining, terkait tadi disampaikan bahwa memang ketika kemudian bangunan baru ada sebuah kewajiban, tapi kemudian ketika existing building ini akan juga sangat signifikan berpengaruh dengan capaian NDC kita jika kemudian juga bertransformasi menjadi green building. Langkah-langkah apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong existing building ini juga kemudian ikut ambil bagian menjadi bertransformasi menjadi green building? Silakan mungkin dari Bu Puspa terlebih dahulu, Bu Puspa. Ya, betul Bu Prita. Jadi mungkin berangkat ya berawal dari komitmen nasional kita ya terhadap NDC. Kami ini bertugas untuk mendapatkan angka gitu ya, berapa sih emisi gitu ya, reduksinya gitu. Nah, ini salah satunya dari building ini akan kami lead gitu ya. Kami sedang menyusun revisi ini mengenai RPP konservasi energi, di mana akan ada masuk sektor komersial di situ Mbak Prita untuk melaporkan atau menerapkan manajemen energi, artinya menerapkan efisiensi energinya ya di bangunan gedung. Nah, itu adalah yang kami berikan batasan untuk konsumsi sebesar 500 ton oil equivalent. Artinya lebih banyak misalnya kan seperti perhotelan atau rumah sakit atau bangunan yang cukup menggunakan tadi ya konsumsi yang cukup tinggi. Artinya dengan penerapan mewajibkan melakukan suatu pelaporan kepada kami gitu ya, ini merupakan effort akan dilakukan upaya-upaya, karena kita kan wajib bijak ya untuk melaksanakan penggunaan konsumsi energi dengan sangat bijaksana, dengan sangat hemat, tentunya tidak mengurangi daripada produktivitas kita. Itu salah satu yang diupayakan pemerintah Ibu Prita. Nah, di samping tadi saya sudah juga jelaskan kami memiliki beberapa kerjasama gitu ya dengan misalnya dengan mitra-mitra pembangunan internasional ya yang sangat mensupport beberapa dukungan terkait dengan sektor komersial ini. Salah satunya itu adalah tadi ya MAPS ya, penerapan SKEM ya, saya sebut SKEM ya, standar kinerja energi minimum, di mana di situ kita memiliki roadmap gitu ya, di mana nanti ke depan tentunya akan menjadi pertimbangan gitu ya, pertimbangan untuk apabila diterapkan akan terdapat reduksi emisi yang cukup
cukup signifikan. Seperti itu Bu Prita. Ya, terima kasih Bu. Ibu Nining silahkan Bu, dari BPDLA sendiri bagaimana untuk merangsang existing building ini bertransformasi menjadi green building? Iya, memang tidak tadi ya ada dua kategori nih. Mungkin untuk yang gedung-gedung baru ini ya, sertifikasi mungkin akan menjadi hal yang sangat menarik. Dan apabila saat ini memang gedung-gedung baru biasanya lebih dicari karena dengan status baru dan juga kewajiban dia menjadi green building dan juga cap ya, ini stempel bahwa dia ada green building itu menaikkan nilai bahwa gedung itu sudah menerapkan standar-standar yang ramah lingkungan. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat baik, Mbak Prita. Yang kedua adalah mengenai gedung-gedung yang existing. Nah, ini mungkin pendekatannya adalah bagaimana kita mulai dari office-nya dulu, di dalamnya dulu. Nah, ini yang mungkin bisa mendorong dengan bagaimana mengurangi atau energinya, mengolah limbahnya, mengelola airnya, tapi juga membuat jadi green dengan adanya interior desain yang ada. Nah, ini role-nya teman-teman lah. Bagaimana kita bisa bersinergi dengan teman-teman mitra pembangunan ini juga menjadi hal yang sangat penting. Mitra pembangunan baik dari internasional maupun asosiasi-asosiasi yang ada sekarang tumbuh, baik asosiasi interior design dan sebagainya, ini juga menjadi sangat penting. Sehingga kerjasama dan juga peluang untuk kolaborasi berbagai macam sektor ini juga menjadi hal yang sangat menarik untuk diimplementasikan dan diperkuat mungkin menurut saya Mbak Rita. Makasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Nining. Jadi bagaimana kerjasama dari donor dan stakeholder lain begitu ya, ini penting untuk mendorong. Nah, saat ini sudah bergabung bersama kita Ibu Puspa dan juga Ibu Nining, Ibu Dian yang mewakili Ibu Diana Kusuma Stuti, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, diwakili saat ini oleh Ibu Dian yang akan menyampaikan bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah terkait dengan green building. Kita tahu sudah ada Permen PUPR tahun 2021 terkait dengan green building ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Silakan Ibu Dian. Waktunya 10 menit dari sekarang, Bu. Silakan Ibu. Mohon izin. Ini sinyalnya kurang baik Bu di sini. Iya, baik, tidak apa Ibu. Jika tidak bisa terdengar. Bisa mendengar Ibu. Saya akan perkenalkan sekali lagi, sudah bergabung bersama kita Ibu Dian Irawati selaku Direktur Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan Kemen PUPR. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan sinyal berjalan dengan baik nih, karena sedang di perjalanan. Mungkin saya menyampaikan narasi dari Ibu Dirjen Cipta Karya untuk sesi government talks ya di sini, multi-sectoral commitment towards net zero. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif, yang saya hormati di sini Bapak Menteri Pekerjaan Umum Bapak Basuki Hadi Mulyono, yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, dan IT Pak Yudo Dinanda pribadi, yang saya hormati Chair of GBCI Bapak Iwan Prianto, para pemateri dan juga moderator sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur pada hari ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa hadir bertemu dalam acara internasional Seminar of Sustainable Build Towards Net Zero. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya mewakili Ibu Dirjen untuk dapat menyampaikan materi terkait dengan kebijakan dan implementasi bangunan gedung hijau di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pemanasan global dan perubahan iklim telah menjadi peristiwa besar yang kita hadapi saat ini. Ketika berbicara tentang emisi gas rumah kaca,
berdasarkan data Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC tahun 2014, sektor bangunan gedung memiliki konsumsi energi 30% dari seluruh penggunaan energi dunia dan menghasilkan sepertiga dari total emisi gas rumah kaca. Dalam Nationally Determined Contribution atau NDC pada Paris Agreement, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% untuk kondisi tanpa syarat dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Indonesia juga telah menetapkan target penurunan emisi menuju net zero emission pada tahun 2060. Dan untuk mencapai target penurunan emisi tersebut, perlu dilakukan upaya perumusan pengaturan kebijakan dan program integrasi dengan kolaborasi dari bangunan 2002 juga akhirnya yaitu tentang ada ketentuan tentang pelanggan gedung hijau atau green building. Ketentuan tersebut melalui parameter kinerja bangunan gedung hijau dalam Permen PUPR . Mohon maaf, ini sinyalnya hilang. Ketentuan terkait dengan bangunan gedung hijau ini ada di Permen PU nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau dan juga surat edaran Menteri PUPR nomor 1 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Jadi adanya Permen 21 ini sebetulnya karena menyesuaikan dengan Undang-Undang Omnibus Law, ya Undang-Undang nomor 11 ini, sehingga ada penyesuaian terkait dengan Undang-Undang Bangunan Gedungnya, kemudian PP-nya, kemudian pada pasal 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 ini mengamanatkan perwujudan bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021, bangunan gedung hijau yang memenuhi standar teknis bangunan gedung yang memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, kemudian air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau. Ini ada ordo bangunan gedung hijau yang terdiri dari bangunan gedung hijau dengan kategori wajib dan disarankan, kemudian ada hunian hijau masyarakat atau K2M dengan kategori yang disarankan, serta kawasan hijau dengan kategori yang disarankan. Jadi terdapat 3 bangunan gedung hijau yang sudah di state, ada Pratama, Madya, dan Utama. Terkait dengan penilaian kinerja bangunan gedung hijau, untuk proses sertifikasi ini dilakukan melalui parameter yang telah ditetapkan untuk masing-masing ordo bangunan gedung hijau untuk tahapan perencanaan teknis, pelaksanaan pemanfaatan, hingga ke proses pembongkaran. Untuk proses hijau, bangunan gedung yang termasuk kategori wajib, bangunan gedung hijau dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG dan juga sertifikat layak fungsi atau LCOF yang pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten atau kota. Jadi otoritasnya ada
ada di kabupaten kota. Kemudian untuk Kementerian PUPR turut melaksanakan penerapan bangunan gedung hijau pada bangunan gedung di kantor di lingkungan Kementerian PUPR. Ini adalah satu respon ya, dan contoh memberikan contoh untuk mengimplementasikan. Ini satu bentuk endorse yang dilakukan PU, dan PU memberikan contoh melalui bangunan gedung Kementerian PUPR, dan juga beberapa paket-paket pembangunan yang dilakukan di Kementerian PUPR seperti pembangunan pasar, prinsip-prinsip gedung hijau. Dan juga selain bangunan gedung yang ada di bangunan gedung hijau, ini gedung Geraha Riksa Praniti di Bandung yang juga pernah mendapatkan penghargaan di tingkat ASEAN dan juga Subroto Award. Sama dengan gedung Kementerian PUPR juga pernah mendapatkan ASEAN Award dan di Subroto. Penerapan bangunan gedung hijau juga diterapkan untuk renovasi Masjid Istiqlal dan Gelora Bung Karno, serta pada pekerjaan pembangunan tadi saya sampaikan pasar, kemudian sarana pendidikan, juga sarana olahraga yang dibangunkan oleh Kementerian PUPR. Untuk penerapan prinsip bangunan gedung hijau juga ke depannya ini akan dilakukan untuk gedung-gedung yang akan dibangun di ibu kota baru ya, di ibu kota Nusantara. Ini sudah kita lakukan melalui proses perencanaannya dulu menggunakan prinsip bangunan gedung hijau, dan nanti pada saat pelaksanaannya tentunya juga kita akan memonitor dan mendampingi agar pelaksanaannya pun mengikuti prinsip-prinsip bangunan gedung hijau. IKN ini diharapkan menjadi kota yang berkelanjutan yang dapat mengelola sumber daya air secara efisien dan melalui penataan ruang dan lahan hidup, kemudian juga sampah dan sanitasi yang baik, kemudian juga pengembangan moda transportasi yang terintegrasi, serta penataan lingkungan yang layak huni, sehat, nyaman, aman, dan juga lestari. Untuk pengembangan kriteria bangunan gedung yang telah dilakukan Kementerian PUPR, ini sejak beberapa tahun ke belakang semula kriteria bangunan gedung hijau dilakukan melalui Permen nomor 2 tahun 2015 dan SE Dirjen Cipta Karya tahun nomor 86 tahun 2016 yang kemudian diperbaharui melalui Permen PUPR nomor 21 tahun 2021 dan juga SE Menteri PUPR nomor 1 tahun 2022. Untuk kriteria dalam rating tools bangunan gedung hijau ini sejatinya perlu terus berkembang menyesuaikan kondisi dan target yang perlu dicapai, termasuk mengintegrasikan dengan peta jalan efisiensi energi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM menuju Net Zero Energy Building. Dan untuk mendorong percepatan implementasi dan target capaian BGH, Kementerian PUPR telah melakukan beberapa upaya seperti peningkatan kompetensi SDM melalui capacity building baik untuk ASN pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun tenaga ahli profesional. Sejalan dengan juga mengatasi kekosongan pada masa transisi implementasi pengaturan bangunan gedung hijau yang baru dibangun melalui penetapan tim khusus untuk proses pelatihan dan sertifikasi yang ditetapkan 1517 tahun 2021. Jadi selain ya untuk mencapai tadi bangunan gedung hijau yang akan dibangun ke depan dengan banyaknya jumlah bangunan gedung hijau yang akan di-endorse, PUPR ini juga menyiapkan ya SDM-nya agar bisa mendukung kesuksesan dari implementasi bangunan gedung hijau tadi melalui peningkatan capacity building.
Kemudian juga Kementerian PUPR juga turut berinovasi dalam sektor pembangunan bangunan gedung hijau melalui program SAPRED atau SAPRED ini adalah program joint research ya yang dilakukan melalui kerjasama internasional untuk mengembangkan desain bangunan rumah susun yang rendah karbon. Ini kerjasama antara Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Teknik Ditjen Cipta Karya dengan Hiroshima University dan melalui connection-nya melalui JICA ya untuk menggunakan kerjasama bilateral. Harapannya ini saat ini Kementerian PUPR juga telah memiliki prototipe perwarupa rumah susun rendah karbon yang terdapat di Tegal yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Peninjauan prototipe rumah susun saat ini masih berlangsung dengan target 30% pengurangan konsumsi energi. Hasil pengembangannya diharapkan dapat segera diimplementasikan pada pembangunan Indonesia. Jadi baru ada satu yang dibangun melalui joint research SAPRED tersebut di Tegal, dan dalam masa joint research yang tahap kedua ini akan dibangun pilot project satu lagi untuk bangunan rumah susun yang harapannya ini bisa direplikasi ya oleh PUPR untuk membangun rumah susun hemat energi. Dan demikian pada prinsipnya isu perubahan iklim yang disebabkan oleh bangunan gedung harus segera diantisipasi melalui penerapan bangunan gedung hijau yang dilaksanakan dalam sebuah gerakan nasional yang sinergis dan kolaboratif dengan dukungan dari sektor-sektor terkait lainnya. Ya mungkin demikian, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Mungkin saya akhiri presentasi pada siang hari ini. Semoga melalui acara ini seluruh stakeholder yang terlibat dapat bersama-sama melakukan kolaborasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung hijau secara tertib, kemudian juga menggunakan prinsip yang andal dan selaras dengan lingkungannya untuk menuju sama-sama menuju net zero energy building. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari Kementerian PUPR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Dian Irawati selaku Direktur Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan Kemen PUPR. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, karena waktu kita terbatas sayang sekali, kita akan langsung masuk ke dalam closing statement dari para narasumber, di mana saya akan minta para narasumber untuk menjawab satu pertanyaan yang sama. Kalau tadi kami melihat data yang disampaikan oleh Ibu Dian, disampaikan bahwa terkait dengan emisi. Jadi emisi yang dihasilkan oleh building itu mengkontribusi hampir 30% dari emisi. Dan kemudian ini artinya sekitar 1/3 ya, 1/3 dari greenhouse gas emission. Nah, pertanyaan saya kepada ketiga narasumber di sini, berarti dari angka tersebut perlu untuk kemudian kita mendorong adanya green building di Indonesia, transformasi juga selain gedung-gedung baru juga transformasi dari gedung-gedung yang saat ini sudah existing kepada green building. Pertanyaannya kepada ketiga narasumber, singkat saja sebagai closing statement, apa yang perlu diperkuat untuk kemudian mendorong hal itu. Kami persilakan terlebih dahulu dari Ibu Puspa Dewi. Silakan Bu Puspa. Baik Ibu Prita, terima kasih. Jadi apa saja gitu ya Bu Prita ya. Baik, jadi mungkin berangkat dari tugas pemerintah ya. Pemerintah artinya kalau kami Ibu Prita concern dengan efisiensi energi. Sebetulnya apa sih menyikapi tadi yang paling murah sebetulnya ya untuk dilakukan, kita melakukan penghematan di masa pandemi ini, di masa kesulitan pertumbuhan ekonomi yang masih baru bergerak ya, artinya adalah efisiensi energi. Nah tentunya di sini kami memiliki ISO manajemen pelaksanaan manajemen energi itu Ibu, di mana juga ada sertifikasi, tadi mungkin dijelaskan ya ada sertifikasi ISO untuk building. Nah salah satunya adalah tentunya dipersiapkan SDM-nya. Tadi juga Bu Diana sudah menyebut sedikit mengenai SDM. Jadi kalau di kami pelaksanaan manajemen energi
dengan melakukan memanage gitu ya. Artinya di sini kita menciptakan suatu lingkungan di mana atau bisa juga di dalam satu organisasi itu menerapkan manajemen. Di sini kami memiliki manajemen energi, salah satunya telah berupaya memiliki program yaitu di mana ke depan akan meningkatkan kompetensi khususnya manajemen energi, itu penyiapan auditor energi dan juga manajer energi untuk di institusi pemerintah. Ya, salah satunya juga masuk pemerintah daerah. Jadi di sini kita upayakan untuk dipahami dengan peningkatan kompetensi dari SDM yang ada untuk memahami bagaimana melaksanakan efisiensi energi melalui programnya, monitoringnya. Nah, itu kita akan lakukan ke depan. Itu salah satunya, Bu Rita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Puspa Dewi. Berikutnya kami persilakan kepada Bu Nining untuk menyampaikan closing statement-nya terkait bagaimana mendorong timbulnya green building dan juga transformasi dari existing building kepada green building. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan yang saya hormati dan juga rekan-rekan semuanya. Lingkungan hidup itu memang merupakan tanggung jawab kita bersama, karena lingkungan hidup kita itu adalah bagian dari atau tidak bisa lepas dari kehidupan kita, namanya juga hidup ya. Nah, green building itu adalah tempat di mana kita juga bernaung, bahwa kita bernaung saat bekerja, kita bernaung saat tinggal dan sebagainya. Tentunya karena dia ada tempat kita bernaung dan dia merupakan bagian yang penting dari kehidupan kita. Maka saya berharap dan juga dengan adanya dorongan-dorongan, kontribusi berbagai macam pihak, kerjasama dan kolaborasi dari semua komponen masyarakat ya, tidak hanya pemerintah, namun juga lembaga-lembaga internasional dan mungkin akademisi dan juga segenap komponen masyarakat ini akan membantu kita semua menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lebih indah dan juga mungkin livable ya untuk kita semua untuk hidup baik dalam bekerja maupun di tempat tinggal kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nining dan terakhir Bu Dina, kami persilakan. Saya Bu ya, Dian Irawati ya. Kami dari PUPR Bu, terkait PUPR sudah menyiapkan atau merespon ya melalui regulasi Permen 21 tahun 2021 dan juga ditindaklanjuti oleh Kepmen dan juga SE. Tentunya bukan hanya regulasi saja, tetapi regulasi itu harus ditunjang dengan implementasi ya. Implementasi dari regulasi yang diinisiasi oleh PUPR sebagai respon adalah bangunan gedung hijau. Jadi bangunan-bangunan yang dibangun oleh Kementerian PUPR, baik bangunan yang ada di PUPR maupun kementerian lain yang dibangun melalui PUPR seperti bangunan tadi pasar, kemudian masjid, Masjid Istiqlal tadi, kemudian juga sekolah-sekolah yang dibangun oleh PUPR ini menggunakan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau. Jadi untuk mengendorse tentunya PUPR harus dalam implementasinya harus memberi contoh ya bangunan-bangunan gedung hijau yang ada di pemerintah ini bisa dimulai gitu. Jadi supaya kita tidak sepertinya meminta semua pada membuat bangunan gedung hijau masyarakat, tetapi pemerintah harusnya memberi contoh dulu. Nah, ini dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam membangunkan. Kemudian yang kedua, PUPR juga selain membangun tentunya juga harus menyiapkan SDM-nya ya Bu ya. Nah, menyiapkan SDM-nya ini dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui kerjasama antara Ditjen Cipta Karya dengan Ditjen Bina Konstruksi ini untuk meningkatkan kapasitas terkait dengan pelatihan SDM untuk bangunan gedung hijau untuk para profesional yang sebetulnya profesional ini saat ini masih terpilih ya. Jadi terpilihnya dalam arti profesional yang terlibat dalam pembangunan
Kementerian PUPR. Kemudian juga Ditjen Cipta Karya juga bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PUPR juga untuk meningkatkan kapasitas terkait dengan pengetahuan bangunan gedung hijau kepada ASN. ASN-nya di sini adalah ASN PUPR maupun ASN dari daerah yang akan menerima bangunan gedung yang dibangunkan oleh PUPR, sehingga mereka pun bisa mendampingi pada saat pembangunannya dan juga pada saat serah terimanya. Mereka juga tahu bagaimana mereka merawat bangunan gedung hijau tersebut. Gitu. Jadi ada 2 poin ya yang dari PUPR itu adalah membangunnya dan juga menyiapkan SDM yang memahami terkait dengan bangunan gedung hijau itu. Mungkin demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Diani Rawati untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian juga yang bergabung dari Zoom. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Puspa Dewi, Ibu Diani Rawati, kemudian Ibu Nining Ngudi Purnama Ningtyas. Terima kasih banyak. Ya tadi Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta webinar kita sudah mendengarkan bagaimana sebenarnya komitmen pemerintah untuk pengurangan emisi di Indonesia itu sebenarnya sangat kuat sudah. Dan kemudian langkah-langkah sudah dilakukan dengan berbagai kebijakan, terutama juga untuk hal terkait dengan topik kita hari ini adalah green building. Namun tentunya langkah-langkah ini masih memerlukan kolaborasi lebih lanjut dari berbagai stakeholder, baik dari industri, bagaimana membentuk demand, dan kemudian juga dari donor tadi disampaikan untuk kemudian membantu finansial terhadap hal ini. Masih banyak hal yang masih perlu dilakukan, tapi yang jelas ini satu langkah-langkah baik sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong hal ini, dan juga terkait juga dengan pengurangan emisi di sektor demand-nya begitu. Nah, untuk lebih jauh nanti mengetahui mengenai hal ini, nanti akan ada dialog selanjutnya yang lebih kepada sisi industri. Bagaimana industri melihat opportunity dari green building dan juga berbagai kebijakan pemerintah tadi, serta bagaimana tantangannya dan implementasinya. Namun sebelumnya saya akan kembalikan terlebih dahulu kepada MC, ada Mas Said Umar. Silakan Mas Said Umar.